Parisian, selamat siang. Hari ini kita akan live sharing is caring bersama dengan tim dari Paris Delamode Fashion School yang temanya adalah Know More About Paris Delamode. Oke, jadi untuk Parisian semua stay tune ya. Oke, langsung aja kita akan invite salah satu dari tim Paris Delamode yaitu Miss Lulu. Kita coba cek dulu. Halo, thanks yang udah join. Stay tune terus ya, karena kita sebentar lagi akan ngobrol-ngobrol seputaran program dari Paris Delamode bersama dengan tim dari Paris Delamode. Oke, sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu. Aku ada Miss Foni, aku dari marketing dari Paris Delamode Fashion School. Kita cek dulu, Miss Lulu belum join. Oke, kita lihat dulu, Miss Lulunya belum join. Aku mau sedikit info. Jadi di setiap minggunya Paris Delamode itu akan mengadakan sharing is caring. Untuk hari ini kita mengadakan sharing is caringnya episode ke-13. Kita coba cek Miss Lulu. Ya, yang sudah join sudah ada Puspa Melinia, sudah ada Miss Erna, sudah ada Miss Esti. Kita coba langsung invite Miss Esti. Halo Miss Esti. Hai, hai Fon, apakah suaraku cukup terdengar jelas dari sana? Iya, terdengar jelas Miss. Oke. Sebentar aku akan invite Miss Lulu dulu untuk join dengan kita. Oke. Boleh. Hari ini Indonesia lagi libur ya. Iya, Miss. Setting ya, bentar. Iya, Oke. kalau Miss Esti ini sedang ada di luar, lagi di Malaysia ya, Miss ya. Iya, Jadi betul. di Indonesia.
Oke. Gimana kabarnya di Indonesia? Baik, Miss. Ya, kita Iya ya, sapa-sapa dulu semoga yang udah join. semua. Oke. Iya, ada Jenny, Ong, Shakira, Puspa. Halo semuanya. Stay tune ya. Sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol seputaran program di Paris Delamot. Ya, ini sudah join Miss Lulu. Halo, Miss Hesti keluar. Coba invite lagi. Kita lihat Miss yang udah Hesti. join. Boleh di-invite lagi, Miss Foni? Miss Hestinya sepertinya lagi ada kendala sinyal, Miss. Belum join. Oh ya, sebentar. Sudah masuk lagi. Halo. Ya. Hai. Sorry ya, tadi keputus. Bisa dengar suaraku, Miss? Bisa dong, dengan jelas. Ya. Miss Foni? Ya, jelas, Miss. Oke. Jadi hari ini kita akan talking about Paris Delamot ya, bener ya Miss Hesti ya? Iya. Ya, boleh sedikit perkenalan dulu kali ya Miss Hesti? Boleh dari Miss Hesti dulu mungkin? Ya. Teman-teman yang sudah hadir di sini ya, para follower atau yang ada di Paris Delamot Fashion School. Perkenalkan, saya Hesti Maureen dari Principal Paris Delamot Fashion School. Di sini kita ditemenin sama ada marketing saya, yaitu Pony, dan juga ada student consultation kita, yaitu ada Miss Lulu. Nah, di sini kita mau berbicara santai aja. Kebetulan kan kalian juga di Indonesia lagi libur ya. Kalau saat Ya. ini saya berada di Malaysia, Malaysia sih udah masuk hari ini. Kemarin kita Oh. yang libur ya. Jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih, Miss Lulu, Miss Pony? Jadi kita hari ini itu mau ngebahas tentang PDM, mulai dari awal mula terbentuknya PDM nih kita pengen tahu nih. Mungkin yang udah ngikutin kita dari 2 tahun lalu mungkin udah pada tahu ya, Miss. Cuman untuk yang Ya. baru-baru nih kita review lagi. Mungkin Miss Hesti boleh ceritain sedikit nggak sih awal mula terbentuknya Paris Delamot itu seperti apa? Gimana bisa tercetus idenya Paris Delamot? Oh iya, jadi kalian tahu ya, Paris Delamot ini kenapa kita mencetuskan Paris Delamot Fashion School. Kita tahu Paris itu kan merupakan salah satu kota fashion yang ada di dunia, ya. Nah, disitulah berkembang para desainer-desainer maupun branding-branding ya, untuk dimajukan ke fashion industry. Kenapa tujuannya saya sebetulnya membentuk Paris Delamot ini untuk membantu para milenial ataupun semua umur ya, tidak termasuk milenial saja, tapi kita menciptakan dari usia dini, dari usia 6 tahun sampai ke usia tidak tertentu, bahkan usia 50 ataupun 55 juga kita menggrab untuk masuk di dunia fashion industry. Nah, kebetulan kita Paris Delamot sendiri, kita tempatnya di Gading Serpong, Tangerang. Kenapa saya memilih Tangerang? Karena Tangerang itu satu kota yang saat ini sedang berkembang ya, di mana jumlah penduduknya juga cukup padat dan banyak rata penduduk di sana itu adalah anak-anak yang masih Gen X ya, Gen Z ya, Gen Z yang usia produktif banget ya kan. Nah, usia produktif, dan setelah kita melakukan survei dan juga tes market, ternyata di Gading Serpong itu memang tidak ada yang namanya sekolah fashion ya. Ada sih, ada, cuman mereka itu lebih ke cenderung ke home kursus ya gitu. Cuman di sini kita mengembangkan si Paris Delamot, dan kebetulan kita juga ada relasi dengan Institute Fashion Academy di Paris ya, untuk
mengembangkan silabus dan kurikulum yang kita ada gitu. Tujuannya sih satu, menciptakan para desainer muda Indonesia yang tidak hanya karyanya, tapi juga kita menciptakan attitude behavior-nya supaya menuju di gerbang fashion industry itu mereka lebih aware dengan apa yang mereka hadapi di dunia nyata. Itu tujuan yang awal, misi visi kita. Juga kan kalau misalnya kita mengharumkan nama bangsa kan artinya membawa nama Indonesia keluar itu kan tumbuh sesuatu yang berprestasi sekali ya, terutama dalam dunia. Untuk Itu lokasinya tadi kan Miss udah sebut nih di Gading Serpong, boleh tahu nggak lebih detailnya gitu? Di sebelah mana sih Paris Dalam? Gading Serpong itu kita beradanya deket di Taman Golf ya, PHG, ataupun nggak sampai 5 menit udah sampai ke Mall Sumarekon Serpong. Tempatnya sangat strategis sekali karena kalian kalau misalnya mau bersekolah di tempat kami itu yang dari Jakarta bisa menggunakan yang namanya busway, kemudian bisa menggunakan kereta ya, atau apa namanya MRT ya, KRL ya, KRL, kemudian turun di Rawabuntu atau di stasiun Serpong, itu fleksibel sekali. Atau juga kalian bisa, kalau lebih enak sih naik busway dekat sekali, ataupun fasilitas daripada bis atau bus yang ada di Sumarekon gitu. Jadi kalian bisa ada titik-titik tertentu, sangat fleksibel. Ataupun bisa naik Gojek atau Gokar ya, sekarang sudah banyak deh aplikasi-aplikasi yang bisa mengantar kalian ke Paris de la Mode. Dan mudah dicari juga tempatnya. Letaknya strategis. Strategis ya Miss pokoknya ya. Ya, lokasinya mudah dicari gitu. Di Google juga banyak kok. Gitu, bisa dicari. Mungkin kita bisa sapa dulu nih Miss yang udah join. Ini udah ada beberapa. Oh ya, ada si Fufu, ada Sarah ya. Ya. Iya. Ada Hai teman-teman di Indonesia. Ada Mbak Mita, ada oh ya, kebetulan ada suami aku juga, ada Kojiwe, kemudian ya, saya berharap kalian bisa mengenal lebih jauh ya teman-teman yang join pada hari ini. Kita bisa kenal lebih jauh, ataupun kalian mau bertanya saat ini, ada saya di sini sebagai principal, ada Miss Lulu sebagai student consultation untuk program-program yang kita punya, juga ada Miss Foni sebagai marketing in-house kita yang akan menjelaskan detail programnya nanti. Ya. Berarti untuk Paris de la Mode sendiri itu sudah terbentuk jalan hampir 3 tahun ya Miss, benar ya? Iya, betul. Hampir 3 tahun, nggak kerasa ya. Kita persiapan dari 2018, launching di 2019 Februari ya. Tapi pas launching kita sudah dapat murid Januari itu. Jadi kita pas open house pertama kita sudah mengembangkan untuk si para student ini. Sudah mulai aktivitas gitu. Miss, aku boleh tanya sedikit nggak nih? Kan tadi Miss sudah cerita, jadi awal mula terbentuknya fashion school ini itu tadi memang karena mau mengembangkan si fashion designernya ini dari Indonesia. Gitu. Kenapa sih Miss memilih fashion school sebagai peluangnya gitu Miss? Boleh di-share sedikit nggak kepada kita nih? Ya. Jadi kenapa saya memilih fashion school? Hai, ada Martania juga. Martania salah satu student kita. Ini continue ya kamu menonton kita ya. Nanti kapan-kapan kita sharing ya, Marta. Oke, kenapa saya memilih jalur fashion untuk mengembangkan ya? Karena pertama, fashion dan fashion ini merupakan kebutuhan yang memang benar-benar utama ya, atau premier ya buat kalangan Indonesia. Kita tahu penduduk Indonesia sekarang 270 miliar orang, di mana dengan jumlah segitu banyak, setiap hari mereka menggunakan pakaian ya, pakaian, dan bahkan satu hari bisa 2 sampai 3 kali ganti ya. Contoh, kalau kita sekolah, kita pakai baju perform yang memang benar-benar sekolah. Kemudian kalau kita mau ke mall, mau nonton, kemudian mau ada acara keluarga, tentunya menggunakan fashion kan. Jadi, yes, betul. Jadi, dunia fashion ini 11-12 dengan dunia food and beverage yang kita ketahui, benar ya? Teman-teman juga begitu kan? Sama satu persepsi kita di sekolah juga. Kalian ketika kalian mencintai makan, ya, kebutuhan pokok. Salah satu kita mencintai makanan, kita juga mencintai yang namanya pakaian.
Ya kan, apalagi kita kaum wanita ya, kaum wanita memang sih di Indonesia rata wanita tuh bedanya nggak sampai 10% dengan lelaki, tapi bahkan, wah Miss Lulu kepotong ya ini ya kayaknya ya sinyalnya ya. Ya, Bahkan, kayaknya bahkan ya, bahkan sekarang dunia apa namanya tuh fashion, kebutuhan fashion itu untuk laki-laki, perempuan, baik itu kecil maupun orang dewasa sampai orang tua itu dibutuhkan gitu ya. Nah, untuk karena itu saya konsentrasi di sini bagaimana caranya si para student yang ada di Paris de la Mode ini bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Baik dari segi anak kecil, udah gitu orang dewasa. Kayaknya Miss Foni mesti nyambungin lagi deh ke Miss Lulu ya. ya. Mungkin sinyalnya agak kurang baik hari ini. Nah, jadi saya lanjutkan aja teman-teman yang ada di sini. Jadi kebutuhan itu yang saya pikirkan dan bagaimana caranya para student yang kita punya saat ini bisa memenuhi kebutuhan utama daripada rakyat Indonesia kayak gitu. Coba disambungkan lagi ya, Miss Woni. Miss Lulu sepertinya belum join. Coba bentar ya. Ya, sok dilanjutin aja, Miss Woni. Atau Martania mau join dengan kita hari ini? Boleh tuh di invite yuk. Kan kita bercerita pengalaman aja. Ah, ini dia. Ya, tadi di aku semuanya pada muter. Oh iya, karena mungkin sinyal kamu kali ya yang kurang ini. Ya, boleh dilanjut, Miss? Ya, tadi saya sudah jelaskan kebutuhan fashion untuk di Indonesia seperti apa ya. Jadi kebutuhan fashion saya ulangin sekali lagi, kebutuhan fashion ini merupakan kebutuhan yang utama saat ini di samping kebutuhan food and beverage. Jadi karena itu saya menghimbau kepada seluruh student daripada PDM bisa memenuhi kebutuhan si para apa namanya tuh para keinginan daripada si masyarakat si Indonesia ini. Gitu. Oke, dilanjut aja, Fon. Lanjut. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apa visi dan misi dari Paris de la Mode itu sendiri, Miss? Ya, sebelumnya kan saya sudah jelaskan di awal ya, visi dan misi kita ialah ingin membentuk satu fashion designer yang bisa go internasional ya tentunya. Kemudian yang kedua kita bisa men-sharingkan ilmu kita kepada seluruh rakyat Indonesia, dan juga yang ketiga itu kita berkeinginan atau mempunyai misi kepada para student supaya bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan daripada dunia fashion industry. Visi misinya. Karena fashion sendiri itu memang salah satu kebutuhan pokok juga ya, Miss ya? Iya, betul. Salah satu kebutuhan pokok. Seperti kita minum air ya, gitu. Jadi kita harus meminum air satu hari setiap 2 liter. Dan juga untuk berpakaian kan kayak kita sekarang ini, kita live juga kan otomatis kita berpakaian rapi ya. Kemudian tampil menarik ya kan, karena begitu banyak orang yang memandang kita saat ini kan. At least appreciate untuk diri kita sendiri ya. Itu juga harus ada apa namanya tuh unsur fashionnya kan. Ya. Miss, kita boleh lanjut tentang Paris de la Mode ya. Mungkin Miss Foni bisa jelaskan sedikit nih, programnya itu ada apa aja sih di Paris de la Mode? Jadi di Paris de la Mode itu untuk program intinya ada 3. Ada fashion design and Boleh lebih fashion. kencang mungkin Miss Foni suaranya? Ya. Jadi di Paris de la Mode itu untuk program intinya ada 3. Yang pertama ada fashion design and creation, yang kedua pattern making and production, setelah itu ada fashion branding and business development. Oke, itu boleh jelasin lagi nggak nih, lebih detail mungkin nih. Jadi biar fashion lover atau Parisian ini yang pengen tahu Paris de la Mode tuh punya program apa aja, program intinya tadi udah ada 3 ya. Boleh dijelasin lebih lagi nggak nih, fashion design itu belajar apa aja sih, Miss Foni? Kalau untuk fashion design sendiri itu
Jadi Parisian akan diajarkan mulai dari menggambar desain body proportion sampai Ya. dengan pumping. Oke, jadi belajar dari mengembangkan ide ke dalam bentuk gambar ya, Miss Foni ya. Iya, betul. Itu. Nah, kalau untuk pattern making and production-nya, Parisian akan diajarkan mulai dari membuat pola sampai dengan Ya, menjahit. sampai dengan menjahit. Jadi belajar untuk patternnya, diajarkan sewing sampai dengan wujud baju asli ya, betul ya, pakai bahan asli, bahan sendiri. Ya. Kalau untuk fashion bisnisnya, Miss, Kalau untuk fashion bisnisnya, Parisian akan diajarkan buat brand sendiri. Setelah itu akan diajarkan juga gimana sih teknik-teknik untuk mempromosikan brand kalian itu. Seperti itu. oke, jadi akan diajarkan fashion branding, betul ya? Nah, untuk Iya. mempromosikan teknik-teknik. Jadi diajarkan kalau di Paris de la Mode itu sebetulnya pada intinya kita mengajarkan 3-in-1 program, bahkan 4-in-1 program dari dia membuat konsep, idea yang dinamakan dengan fashion design, kemudian dia membuat pola atau pattern sampai menjahit, memotong, kemudian membuat satu baju dan bagaimana mereka menciptakan produk mereka itu atau memberikan nama brand kepada produk-produk mereka. Setelah itu bagaimana cara memasarkannya gitu. Sebenarnya empat ya kita ya Miss Foni ya. Untuk dasarnya kita mempelajarkan di Paris de la Mode sendiri gitu. Jadi selain itu si para Parisian atau calon desainer ini juga mendapatkan beberapa kelas yang berhubungan dengan di luar daripada teknis ataupun technical ya. Mereka juga mendapatkan, tapi sekarang sedang on proses karena kita yang pertama kita olah dulu untuk yang program-program 1 tahun atau foundation 1 year program, kemudian dilanjutkan dengan anak-anak yang masih short course atau mixed program ataupun single program, yaitu sekarang public speaking dan juga fashion identity ya, fashion identity daripada masing-masing desainer ya gitu. Jadi teman-teman yang di sini program intinya aja ya, Miss ya. Jadi teman-teman yang di sini, para Parisian menunggu giliran untuk masuk ke kelasnya karena memang untuk kelas yang semacam public speaking dan fashion identity ini tidak terlalu banyak kita masukkan ke dalam program kelasnya ya tentunya. Gitu karena keterbatasan supaya kita program yang one on one teaching ini lebih difokuskan gitu untuk si para student. Jadi jangan sampai kelewatan ya Miss ya kelasnya ya, harus dimanfaatkan kalau udah ada kelas yang udah ada, lebih baik untuk kalian cepat join. Betul, jadi rugi misalnya kalau misalnya kalian meluangkan ataupun meninggalkan satu kelas aja atau satu session itu sangat ketinggalannya banyak sekali karena kita berharap daripada Parisian yang ada di Paris de la Mode Fashion School ini kedepannya mereka bisa menjadi karakter yang benar-benar desainer yang benar-benar mempunyai karakter. Oke, untuk eventnya sendiri nih, Miss Hesti maupun Miss Foni, boleh sharing sedikit nggak event apa aja sih yang udah diikutin? Mungkin dari Miss Foni dulu, dari segi marketing gitu, bisa di breakdown sedikit, siapa tahu nih Parisian pengen banyak tahu event. Sebenarnya tuh event-event di Paris de la Mode itu seperti apa sih? Atau sudah apa aja nih yang udah dijalanin? Event atau workshop ya Miss, jadi di Paris de la Mode itu kita sudah banyak melakukan beberapa event dan workshop. Salah satunya ada Hapa Zoom, Ecoprint, seperti yang aku kasih lihat ini. Oke, Ecoprint. Ya. Setelah itu ada juga kita pernah event Back to Fitri, Paris de la Mode di Sarinah. Oke, jadi ini temanya lebih ke Idul Fitri ya waktu itu ya? Ya, betul, Idul Fitri. Setelah itu ada juga kita ada workshop batik. Oke. Ya. Nanti kita bikin lagi nih, Miss ya, udah lama nih nggak bikin workshop batik. Iya, pasti bikin. Terus ada making your own mini mannequin seperti ini. Oh iya. Terus ada. Saking banyaknya aku agak lupa juga event-event yang dulu-dulu kita sudah pernah laksanakan ya. Iya, lagi makanya. Bener banyak banget makanya. Ya, ada juga fashion sketch di Sky House.
tim Sky House, oke. dari Fashion Ya, itu sketching salah ya. satu partner kita juga untuk kita melaksanakan workshop ya. Ya. Eh, ya, untuk kayak apa namanya co-working space ya. Tapi ini kita kerjasama dengan Sky House, salah satu properti yang ada di Indonesia, yang ada di Tangerang sih. Oke, untuk event besarnya sendiri ada nggak sih Miss Hesti? Ada, kita event besarnya kita ada beberapa mengikuti yang eksternal. Contohnya Ya. tadi yang untuk fashion show Idul Fitri ya, persiapan Lebaran itu di Sarinah. Kemudian ada juga kita pernah gabung untuk fashion show, beberapa para desainer muda kita akan yang turun itu di Indocraft ya, di JCC Senayan waktu itu. Kemudian yang terakhir kita nggak terakhir sih, ada juga kita melakukan trunk show, artinya kita kerjasama dengan salah satu rekanan kita yaitu Fashion Division untuk Education Fair. Itu mereka setelah tampil di Paris Fashion Week, mereka sudah meng-trunk show-kan ke tempat kita ya. Jadi itu baru awal-awal. Nah, baru terakhir kita pernah mengadakan second anniversary, yaitu sekalian graduation untuk para student gitu. Itu ada fashion show-nya baru-baru di bulan Maret ya, Miss Foni ya, kita Maret 2000 ya kalau nggak salah ya, tahun 2021 ya. Ya, 2021 ya, 2021. Nah, ini kita juga untuk event-event yang ada sekarang, kita akan selalu sharing setiap minggunya. Jadi kalian yang ada di sini tetap stay tune untuk event-event program kita, yaitu IG live sharing, dan juga rencana kita akan ada webinar, long trip webinar itu dari bulan Oktober ya, Miss Foni ya, Oktober sampai Desember. Jadi kalian jangan ketinggalan ya untuk menyaksikan. Ya, jadi stay tune terus, dan kita juga akan bercerita di sini. Bagi teman-teman yang mau join juga kan bisa, atau Parisian yang mau join untuk menceritakan pengalamannya kepada teman-teman yang belum join di Paris de la Mode, itu boleh silakan, nanti kalian bisa menghubungi Miss Lulu ataupun Miss Foni ya. Ya, jadi untuk fashion lover dan Parisian yang mau lebih tahu atau yang ingin tanya boleh langsung isi di kolom komentar, ataupun juga nanti hubungi kontak kita yang ada di bio Instagram tentunya. Ya, nanti bisa bikin appointment langsung dengan Miss Foni ya. Iya, betul. Oke, kita bisa lanjut sedikit nih untuk di bulan Agustus ini. Mungkin Miss Foni bisa sharing ada promo apa sih di bulan Agustus nih? Ada promo menarik apa? Ada dong pastinya, Miss. Jadi buat Parisian yang mau join di bulan ini, khusus di bulan ini nih, kita ada promo diskon free registrasi untuk foundation 1 year. Wow. Ya. Free registrasi coba tuh. Dan kalau itu free registrasi untuk paymentnya cash. Tapi kalau untuk yang installment, kalian juga dapat diskon potongan 6.500.000 untuk registrasi fee-nya. Oke, jadi untuk yang foundation itu dapat free registrasi, dan kalau kalian jadi kita ini bisa bayar cash dan bisa dengan installment juga ya, benar ya Miss? Iya, betul, bisa. Ya, bisa installment. Jadi untuk kalian don't worry, bisa installment juga, itu nanti bisa dapat promo juga. Iya, betul. Potongan. Ya, untuk yang short course programnya gimana nih Miss Foni? Kalau untuk short course programnya pastinya ada juga diskonnya 10% untuk registrasi. Tenang aja, pokoknya pasti ada diskon untuk kalian yang join khusus di bulan ini. Oke, jadi untuk kalian yang memang udah tertarik di dunia fashion ataupun nanti memang baru mau coba dulu nih, kalian juga bisa ikut trial kelasnya ya Miss ya? Iya. Untuk trial kelasnya itu hanya dikenakan biaya 50.000. Kalian nggak perlu bawa apa-apa, tinggal datang aja karena untuk toolsnya udah disediakan untuk program fashion design maupun pattern making. Jadi nanti kalian tinggal hubungin kontaknya aja yang ada di bio kita. Kalian bikin appointment. Kita setiap hari buka, nanti tinggal bikin appointment aja. Untuk jamnya ada di 2 sesi. Betul ya Miss ya? Iya. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 dan jam 1 sampai jam 4 sore. Ya, jadi teman-teman yang hadir di sini untuk kita Paris de la Mode itu sebetulnya
PPKM buat kita adalah tetap semangat belajar dan mengembangkan dalam dunia fashion industry, artinya tidak jadi penghalang karena kita juga menyediakan program yang online ya, online class, dan sewaktu-waktu kalian mau berkonsultation dengan guru-guru kita atau staff kita, kebetulan kita semua sudah vaksin second dose ya semuanya ya, udah second dose, dan juga ruangan kita juga steril seminggu sekali ataupun setiap hari kita akan mensterilkan ruangan gitu. Jadi kalian don't be worry, artinya PPKM atau masa pandemi ini bukan menjadi kalian untuk masa belajar. Artinya kan kita juga harus tetap berkarya ya, karena belajar itu kan merupakan investasi kita di masa yang akan datang. Jadi jangan patah semangat, jangan maksudnya kecil hati ya untuk menghadapi pandemi ini, tapi merupakan jadikanlah pandemi ini menjadikan satu karya yang memang benar-benar bisa membukakan mata dunia gitu ya. Oke, tadi Miss Foni udah sharing ke kita promo apa aja yang ada di bulan Agustus. Kalau untuk persyaratannya nih Miss Foni, persyaratan untuk join di Paris Delamot itu apa aja sih? Kalau persyaratannya gampang banget, Miss. Kalian cukup mengisi form pendaftaran aja. Setelah itu kalian bawa fotokopi identitas seperti KTP, atau kalau misalkan bagi kalian yang belum punya KTP bisa pakai kartu keluarga. Setelah itu ada pas foto 3x4, dan jangan lupa kalian bawa kartu vaksin untuk menyatakan kalau kalian itu sudah divaksin minimal 1 kali vaksin pertama. Untuk kartu vaksinnya aku boleh kasih contoh ya. Di sini aku udah ada cetak nih kebetulan karena aku udah vaksin 2 kali. Kalian bisa cetak seperti ini. Seperti ini. Jadi bolak-balik kalau kalian itu berupa kartu ya, Miss Lulu ya? Iya, betul Miss. Jadi kita bisa cetak. Kalian bisa cetak di tempat percetakan. Bisa dijadikan seperti KTP seperti ini, bolak-balik, nanti kalian bisa fotokopi dan nanti dilampirkan untuk persyaratannya. Ya, untuk kalian yang mau tanya-tanya, kalian juga boleh langsung isi di kolom komentar ya. Untuk koleksi student nih, Miss, boleh di-sharing sedikit nggak? Mungkin ada contoh koleksi student yang udah berjalan saat ini, kan kita boleh aku sharing sedikit ya. Jadi setiap student itu finalnya akan mengadakan final project. Jadi seperti ujian ya, Miss, betul ya? Iya, betul. Iya, jadi ujian itu untuk kelulusan salah satunya adalah final project. Boleh di-sharing sedikit nggak di Miss Foni, ada hasil studentnya nggak? Jelasin juga untuk level-level apa aja yang mesti student lewati ya, Miss, gitu. Ya. Kan kita ada beberapa level tuh, gitu. Boleh. Yang pertama ini ada koleksi dari Fate Kendra. Dia ini Fate Kendra, oke. Ini ujian basic ya? Iya, ini yang basic class. Untuk basic class ini kita diajarkan ready to wear, betul. Yang di sebelah kanan itu ada mood board-nya ya, Miss ya? Sebelah kanan itu ada mood board-nya. Lalu di sebelah kiri itu bentuk pattern making-nya, jadi bentuk baju jadinya. Itu dia ujiannya ready to wear, atasan, bawahan, dan terusan. Betul ya, Miss? Iya, betul. Ada dari sorry, suaranya harus dikencengin katanya. Ada yang bilang suaranya kurang kenceng, Miss Foni. Suara Miss Foni kurang kedengaran tuh katanya. Oke, ya. Selanjutnya ada dari Kalista, Miss. Ya, untuk Kalista ini juga salah satu student kita. Dia ambil program 1 tahun. Ini untuk basic class-nya juga ujiannya. Dia ambil atasan, bawahan, dan terusannya. Dress ini temanya hitam putih seperti itu. Iya, betul. Oke. Nah, setelah itu ada dari Nisrina nih, Miss. Nah, untuk Nisrina ini dia adalah salah satu student kita yang mengikuti single program, itu hanya pattern making, tapi dia udah bisa membuat baju ready to wear ya, Miss? Iya. Iya, betul. Dan juga sudah punya brand ya. Brandnya namanya apa ya itu ya, Nisrina ya? Nisrina, aduh aku agak lupa ya kalau Nisrina. Namanya agak susah gitu, Naimis apa gitu. Oh, oke. Dia agak susah. Next-nya ini ada Gracia.
Ya, ini temanya agak-agak cerah. Sama ini juga basic program ya. Ya. Sekarang ada dari Yang ini Antania, sorry. Yang ini Antania. Jadi ini kita semua baju bisa ya. Jadi untuk yang Antania ini dia memang lebih ke muslim wear. Dia pakai atasannya aja dengan ruffle dan beltnya itu mungkin ada obi sedikit. Itu sama. Dia mengambil single program ya, pattern making. Iya, kebetulan Antania adalah seorang karyawan ya. Dulu Ya. kita sebelum masa pandemi kita ada buka untuk kelas khusus karyawan di malam hari jam 6 sampai jam berapa ya? Sampai jam 8 ya Miss Lulu ya. Sampai jam 8, tapi karena berhubung pandemi kita larikan ke siang semua untuk kelas-kelasnya. Kalau untuk Jadi yang buat masuk di weekend, Miss, hari Sabtu. Iya, betul. Jadi untuk kalian yang karyawan jangan khawatir, kita bisa menyediakan waktunya karena memang kita waktunya fleksibel. Ya, tidak apa namanya tuh tidak menuntut untuk strict untuk waktu ya, tapi kalianlah yang menentukan waktu untuk belajar di tempat kita. Ya. Gitu. ya kurang lebih itu tadi koleksi student dari Paris Delamot. Selebihnya kalau kalian masih kepo dengan koleksi student, masih banyak lagi koleksi studentnya. Kalian bisa cek di highlights Instagram Paris Delamot. Ya, cek di highlightnya ya. Iya, ada banyak Miss di sana. Oke, tadi ada Karyandi. Halo Karyandi. Okay. Hai, yang udah join, thank you ya. Oke, tadi Miss Hesti udah mention sedikit mengenai schedule ya. Ya, untuk schedule kelas di sini mungkin aku bisa jelasin sedikit. Jadi Paris Delamot itu membuka 2 sesi di setiap harinya kecuali di hari Kamis dan Minggu karena kita libur. Kalau untuk sesi pertama itu di jam 9 sampai jam 12 siang dan sesi keduanya itu di jam 1 siang sampai jam 4 sore. Jadi untuk kalian yang mau join di Paris Delamot dari bisa anak sekolah yang bisa setiap hari mungkin bisa join di hari-hari yang kita sudah sediakan gitu. Kita cukup fleksibel, nanti kalian tinggal pilih harinya. Tapi untuk saat pandemi ini kita cukup dibatasi, maksimal satu sesinya hanya 5 orang untuk yang offline, dan untuk online-nya fashion design sama. Jadi kita batasi karena memang lagi kondisinya memungkinkannya seperti itu ya Miss ya. Iya, jadi on request ya semua Miss Lulu untuk schedule maupun siapapun Parisian yang akan belajar di tempat kami secara offline, dan kita memberikan pembatasan setiap kelasnya ya, maksimal 5 orang ya. Kita tidak bisa lebih, kalaupun lebih, kayaknya saat ini mohon maaf sekali, itu akan ada rolling sih daripada studentnya. Nanti kalian bisa hubungi Miss Lulu sebagai student consultation dan yang mengatur schedule untuk para teacher dan juga muridnya. Oke, tadi kan Miss Foni juga udah sedikit jelasin nih apa saja persyaratannya, promonya, dan sini aku juga mau jelasin lagi kalau untuk setiap calon student kita yang akan join di Paris Delamot itu akan mendapatkan student benefit ya Miss Foni ya? Iya, betul. Iya, student benefitnya itu berisi tools yang sudah disediakan tentunya untuk basic toolsnya aja ya. Jadi untuk jika memang ada tambahan nanti kalian bisa beli di luar, tapi untuk basicnya seperti belacu, kalau untuk pattern making ada belacu, kertas pola, meteran. Untuk penggarisnya pun yang satu set khusus pattern making itu kita disediakan sampai dengan mesin jahit portable-nya ya Miss ya. Yes, betul. Jadi untuk kalian jangan ragu lagi nih. Kita sudah sediakan toolsnya semua, dan juga kalau untuk fashion design kita udah sediakan modulnya tentunya juga sama. Modul pattern making, modul fashion design. Untuk fashion design pun kita juga sediakan sketchbook ya Miss ya. Ya, nanti kalau untuk lebih detailnya mungkin kalian bisa datang dulu nih ke Paris Delamot untuk tanya-tanya ataupun ikut trial. Ya, mungkin dari Miss Hesti boleh kasih ini sedikit kali ya, untuk prospek seperti apa sih Miss yang akan dijanjikan Paris Delamot untuk calon desainer kita? Iya, kita kan sebelumnya saya mau mengulang sekali lagi untuk program kita ada dan level tingkatan,
kita ada yang pertama program kita ada yang short course, ada yang foundation 1 tahun dan intensif 3 tahun. Jadi tergantung ya Miss Lulu. Apa kalau misalnya saya bercerita tentang foundation 1 tahun ya, dia in the future-nya bisa jadi apa? Sebetulnya dunia fashion ini luas. Kedepannya dia mau jadi apa itu banyak ya. Selain dia jadi desainer, bisa juga jadi konsultan desain, ya kemudian bisa sebagai entrepreneur ataupun juga dia sebagai owner daripada butik ya, kemudian daripada store untuk fashion itu bisa. Jadi sebetulnya luas sekali ya untuk masalah fashion ini, tidak hanya menjadi desainer ya, as a designer tidak, karena kita juga mengajarkan di sekolah itu tidak mengenai technical aja untuk menggambar, untuk membuat baju enggak, tapi juga kita mengajarkan banyak hal ya, seperti fashion styling ya, kemudian textile, kemudian merchandiser ya, dan juga fashion marketing gitu. Jadi kalian tidak perlu risau, dan sekarang dunia fashion industry 4.0 ini sangat berkembang di khususnya di Indonesia ya. Nah, terus yang kedua untuk levelan tingkatnya kita juga ada di basic, intermediate sama advance ya. Nah, itu ya, sampai advance itu kita bisa belajar di foundation 1 tahun. Oleh karena itu kalau hanya sekedar hobi, boleh kalian masuk di short course ya. Tapi kalau memang benar-benar hobi dan memang benar-benar passionnya ada di dunia fashion, berarti kalian bisa masuk ke dalam program yang 1 tahun ataupun yang intensif 3 tahun, betul ya? Nah, oleh karena itu mulai dari sekarang kita juga menentukan kalau misal memang kita passionnya atau memang kita feel-nya udah di dunia fashion, saya sih menganjurkan dia masuk untuk lebih detail lagi mempelajarkan tentang dunia fashion karena luas sekali. Gitu. Ya, gitu sih Miss Lulu. Oke, jadi untuk prospeknya itu memang cukup menjanjikan ya Miss ya untuk di Paris Delamot sendiri. Tergantung mereka juga memang fokusnya di apa nih, memang karena hobi aja yang betul. Course-nya. Iya, jadi kalau misalnya bisa ke foundation. Iya, jadi kalau misalnya memang dianya hobi ya, karena 3 unsur akan berpengaruh pada prestasi daripada anak-anak kita ya. Yang pertama adalah kita sebagai Paris Delamot itu adalah tempat ataupun wadah kita untuk membelajarkan si para student, sedangkan orang tua yang ada di rumah itu juga mensupport. Nah, yang ketiga dari diri anak sendiri. Kalau misalnya anaknya tidak mau tetapi keinginan dari orang tua, itu juga nggak akan berhasil. Tetapi kalau misalnya anaknya sudah pengen ya, kita kan sering terjadi nih di sekolah ya menemukan case-case seperti itu ya. Anaknya pengen untuk masuk atau di dunia fashion, belajar dunia fashion, tapi orang tuanya tidak mendukung. Itu juga sama aja ya. Tetapi kalau misalnya anaknya sudah memang benar-benar fashion, di tempat kita passionnya memang sudah dapet, terus orang tuanya mendukung, ya kita berharap ke depannya dan kita sebagai fasilitas untuk sarana belajar mengajar itu akan lebih meningkatkan si anak-anak kualitasnya seperti itu. Ya, pastinya. Jadi memang harus saling support ya dari orang tua ataupun Iya, 3 unsur ini harus support ya dari kita sekolah, kemudian dari orang tua dan juga dari murid daripada student. Oke, Miss, kita nih udah cukup lama live-nya ya. Ada 2 pertanyaan terakhir nih, Miss. Boleh. Kita pelan-pelan. Harapan dari Miss Hesti sebagai prinsipal untuk fashion industry saat ini tentunya di bidang edukasi ya. Itu seperti apa, Miss? Untuk dunia fashion di bidang edukasi itu sebetulnya apapun yang kita tanamkan untuk para anak kita dan anak didik kita itu merupakan investasi mereka mereka di kemudian hari. Jadi ilmu itu atau education itu sangat berharga buat para student dan orang tua juga bisa
menitipkan ke kita karena konsepnya di Paris de la Mode setiap 3 bulan kita akan mengadakan parent consultation sehingga antara parents, student dan kita itu dan juga teacher yang ada di kita itu saling berkoordinasi melalui komunikasi ya karena sekarang komunikasi itu penting. Selain itu kan anak-anak selalu jarang komunikasi karena selalu pegang gadget ya setiap hari. Jadi kita membina untuk si student ini. Oleh karena itu saya menciptakan di Paris de la Mode ini adalah semacam kelas public speaking supaya mereka juga bisa mengutarakan niat mereka ataupun memasarkan produk mereka ke dunia luar ya gitu. Bagaimana mereka ketemu customer, bagaimana mereka menjelaskan satu produk yang mereka hasilkan kayak gitu. Itu sih tujuannya supaya mereka lebih wise lagi di dunia fashion. Oke, memang mental untuk menjadi seorang desainer itu harus diuji coba terus ya, Miss ya. Ya, kalian tahu sendiri ya, ketika kalian berada di Paris de la Mode, begitu banyak orang-orang yang kita temuin, ya, begitu banyak problem-problem yang kita hadapin, tapi dengan adanya komunikasi yang baik ya, kita bisa melakukan ini semua gitu. Termasuk para calon-calon desainer si Parisian ini kan gitu. Ya, seperti itu. Oke. Miss, yang terakhir nih Miss, pesan untuk para Parisian dan calon student nih yang ada di Parisian nih, apa nih Miss? Dari saya ya? Ya, dari principal. Oke, pesan dari saya untuk para Parisian yang ada saat ini hadir ataupun nanti nextnya kalian mendengarkan IG sharing ini, masa pandemi janganlah merupakan penghalang bagi kita berkarya atau penghalang buat kita menentukan langkah tujuan hidup kita. Nah, kemudian tetaplah jadi diri kalian sendiri yang sekarang ini dengan tidak meninggalkan attitude behavior kalian untuk menjadi seorang desainer. Jadi saya pesan untuk para student Parisian tetap berkarya, tetap semangat dan tunjukkan yang terbaik untuk orang tua kalian di rumah dan keluarga kalian, serta tunjukkan yang terbaik buat bangsa Indonesia. Gitu. Kayaknya ada pertanyaan ya, Miss Lulu. Kita baca dulu deh kayaknya pertanyaan. Ini ada yang tanya nih, ada batasan umur untuk join nggak nih? Boleh, mungkin Miss Foni bisa bantu jawab. Untuk batasan umurnya nggak ada. Kalau untuk fashion design, dari kids class kita sudah ada kelas dari anak mulai dari umur 8 tahun. Kita ada kids class juga. Kalau untuk teenager kita tidak ada batasan umur sampai dengan dewasa. Oke, jadi untuk kelas itu kita buka dari umur 8 tahun sampai dengan 12 tahun ya, Miss ya? Iya, untuk kids class. Oke, untuk yang teenager kita start di 13 tahun, itu kalian udah bisa ikut fashion design atau pattern making sampai dengan tak ada batasan umur. Jadi kalau kalian masih sehat, itu kalian bisa ikut join. Ya, selagi kalian mau untuk belajar, itu tidak ada batasan umur. Bahkan kita juga banyak kok ya, Miss Lulu dan Miss Foni, murid-muridnya yang usia 50 sampai 55 tahun, bahkan 60 juga ada kayaknya ya. Kita, dan itu memang koleksinya luar biasa, ya, gitu. Ibu-ibu luar biasa koleksinya, nggak kalah deh menariknya dengan para milenial ataupun Gen Z. Ya. Oke, Miss, untuk yang terakhir nih kita nggak mau lupa ingetin juga di tanggal 19 Agustus ini kita akan ada sharing is caring bersama salah satu desainer. Nanti kita tunggu aja, nanti kita akan update untuk flyernya. Jadi stay tune terus untuk IG Live-nya. Miss Hesti, thank you banget ya udah sharing ke Parisian tentang Paris de la Mode. Siap, sama-sama. Semoga membantu dan kalian kalau misalnya para follower Paris de la Mode mau tanya-tanya jangan sungkan-sungkan ya, langsung aja ke DM ataupun langsung chat di WhatsApp ya, nanti akan dibalas sama teman-teman yang ada di Paris de la Mode. Gitu. Oke, dari Miss Foni ada pesan lagi mungkin? Buat Parisian semuanya yang kalau mau walk in juga langsung datang ke Paris de la Mode, bisa langsung datang aja, nanti bisa ketemu dengan aku atau Miss Lulu, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang seputaran, mungkin
di sini kurang detail lagi atau suara aku kurang jelas atau suara Miss kurang jelas, Bisa datang langsung ya, Miss ya? datang aja ya. Oke, terima kasih semua yang udah join untuk hari ini. Jadi untuk kalian yang mau lebih tahu lagi, kalian bisa ikut trial kelasnya dulu mungkin ya. Itu nanti tadi udah aku jelasin sedikit, biayanya hanya 50.000 untuk satu programnya. Kalian langsung bisa bikin appointment sama Miss Pony atau dengan aku. Nanti bisa chat aja langsung di WhatsApp. Untuk aku ingetin lagi di tanggal 19 Agustus ada IG sharing bersama salah satu desainer. Nanti kalian harus tungguin lega. Sama di tanggal 21 benar ya. Itu nanti akan ada sharing juga bersama dengan salah satu dosen. Sebenarnya dia salah satu dosen tapi memang dunia kreatifnya dia luar biasa. Nanti kita akan sharing ya Miss ya. Oke, siap. Oke. Thank you semua yang udah join. Kita akhiri dulu untuk hari ini. Terima kasih semuanya. See you on next IG Live. Dah, thank you semua. Bu Denis baru join. Kita sudah mau udahan loh. Oke, thank you ya semuanya. Aku live ya. Bye. Bye.